pemirsa OB TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya, program ini akan menyajikan program yang fungsinya ataupun tujuannya untuk menginspirasi, mengedukasi sahabat UB TV di rumah. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial, selaku founder dari Elmas Hijab Modeling School. Kak Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aurel, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan kita bakal tanya-tanya seputar Elmas Hijab Modeling School oleh sang foundernya langsung nih ya kan, yang pastinya akan tahu sekali detail dari Elmas itu apa sih ya kan. Siap. Dan untuk pertanyaan pertama nih, berbicara soal sejarah, pastinya Elmas ini punya sejarah dong. Bisa tolong diceritakan terkait sejarah tersebut seperti apa sih? Oke, baik. Terima kasih Aurel untuk kesempatannya dan juga pemirsa. Jadi Elmas Hijab Modeling School ini muncul dari keresahan kami para muslimah, di mana masih ada stereotip tentang perempuan berhijab itu di dalam dunia entertain. Khususnya kalau kita mau menjadi seorang model, karena ada batasan-batasan biasanya di mana perempuan muslimah ini tidak boleh berlenggak-lenggok. Kemudian ada juga ketika belajar ini belum menemukan ruang untuk nanti akhirnya bisa berkarya menjadi seorang model. Nah, kita persempit nih ngobrolnya di Kota Malang itu sendiri. Kita juga akhirnya mikir, di Malang ini apakah sudah ada kira-kira ya wadah untuk para muslimah itu untuk bisa belajar tanpa risih. Kadang perempuan muslimah itu kan ada koridor di mana dengan lawan jenis tidak boleh terlalu banyak interaksi. Jadi nah, dari sinilah muncul keresahan, apa memang saatnya nih kita yang membuat wadahnya sendiri dari keresahan-keresahan yang ada. Dan kebetulan para foundernya ini merupakan alumni dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Oke, yang memang punya motivasi gitu ya, punya visi misi yang sama berarti ya. Betul, dan kebetulan memang teman-teman saat itu memiliki potensi menjadi seorang model dan sudah terjun dalam industrinya. Jadi akhirnya bersama 3 rekan saya yang lainnya berpikir, yuk bismillah yuk kita coba untuk membuat sesuatu terobosan bagi teman-teman yang ingin belajar dan punya visi misi yang sama dengan kita gitu. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan detail sekali terkait sejarahnya. Dan kalau boleh tahu nih Kak Nisa, ini Elmas ini berdiri sejak kapan sih dan udah berapa lama berkiprahnya di Kota Malang? Siap. Kalau dibilang berapa lama, masih usia bayi banget ya. Kalau ngomongin soft launching, kita sudah dilaksanakan pada bulan Juli waktu itu bersamaan dengan grand finalnya Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Kita soft launching dulu di situ, sembari kita langsung adakan pembukaan batch pertama. Jadi teman-teman ini memang sengaja, ayo yang mau sekolah kita ajarin dulu biar nanti siap nih saat soft launching dan grand launching. Nah, kalau gongnya grand launching sendiri, di mana kita memang membicarakan kepada masyarakat, ini loh Elmas tuh ada di Kota Malang, itu baru bulan Agustus kemarin. Jadi kalau dihitung secara bulan masih 3 bulan ya, bahkan merangkak aja mungkin belum bisa gitu. Tapi semangat kita pinginnya Elmas ini bisa menjadi besar dan bisa menjadi ekosistem entertainment yang memang kita memberikan wadah kepada muslimah itu sendiri. Seperti itu. Baik, dan kira-kira apa nih yang menjadi pembeda sekolah modeling ini, Elmas ini, dengan sekolah modeling lainnya nih? Oke, baik. Kalau ngomongin sekolah modeling mungkin tidak asing bagi pemirsa dan masyarakat khususnya Kota Malang, karena sudah berjamur sekali nampaknya ya banyak sekolah banget model, di Kota bahkan Malang. Manajemen modeling sendiri banyak. Mungkin saya tidak menyebutkan namanya, kan sudah terlalu terkenal dan sudah bisa diketahui oleh masyarakat sendiri. Nah, tapi yang membuat ada unique selling point-nya adalah ada kata-kata Elmas Hijab Modeling School yang kita coba riset dulu pernah ada, tapi nampaknya tidak bertahan lama mungkin karena efek pandemi dan sebagainya. Tapi ternyata target marketnya itu ada gitu. Jadi ibaratnya market ini belum dijamah oleh para agensi modeling yang sudah ada di Kota Malang. Atau bisa jadi target market ini masih bingung, apa bisa ya sekolah di sekolah yang umum, apakah nantinya ketika jadi alumni ada ruang untuk mereka bisa menjadi menekuni profesi modeling ini. Nah, yang membuat beda apa sih? Tidak hanya belajar catwalk atau mungkin photoshoot, itu kan biasanya sudah umum untuk terjun ke dunia modeling. Tapi kita berpikir kalau kita menyiapkan para siswa dan alumni ini untuk benar-benar terjun di dunia entertain, nampaknya kurang nih kalau hanya catwalk dan juga photoshoot saja. Kita berikan tambahan kurikulum yaitu public speaking, kemudian ada bagaimana menjadi influencer, karena mau nggak mau ya di dunia sudah 5.0 saat ini. Akhirnya juga ketika memang mereka tidak menemukan wadah,
mereka bisa bikin wadah itu sendiri di sosial media mereka masing-masing, tapi dengan adab dan etika yang baik. Kita juga berikan materi tersebut dan juga adalah mengenai beauty pageant, karena bisa jadi ketika tingginya nggak nyampe ini untuk jadi seorang model, saya sendiri juga sadar diri nih karena kurang cukup tinggi untuk jadi model. Kita arahkan untuk lomba duta atau mungkin yang menjadi ikon-ikon dari instansi dan kedinasan gitu ya, misalnya kayak Kakang Bayu atau mungkin Putri Hijab, kemudian ada Duta Hijab Redar Wang yang seperti itu. Jadi kita arahkan, oke, nggak usah bersedih hati, walaupun tidak ada kesempatan jadi model profesional karena kurang cukup tinggi, tenang, masih ada wadah lainnya kok untuk teman-teman bisa berkiprah seperti itu. Jadi mungkin yang membuat nilai plus buat para siswa yang ngelihat, oh Elmas ini bisa menjadi wadah yang tepat karena ada tambahan-tambahan kurikulum yang belum ada mungkin di sekolah yang lain. Dan yang terakhir yang saya agak lupa tadi mengenai hijab styling. Jadi karena kan kita berhijab, kadang pakai hijab itu ya udah segi 4 itu cuman dipakai gimana. Nah, kita pengen ngajarin ternyata dengan hijab yang mungkin cuma segi 4 tuh bisa di model-model. Nah, itu. Karena kebetulan kita memang juga berpartner dengan toko busana muslim yang cukup besar juga dari Margaria Group di Indonesia. Di Kota Malang ini cabangnya namanya Toko Karita, di mana itu juga sangat full support ke kita. Kalau memang mau ada kelas hijab styling itu bener-bener silahkan ada di tokonya, mulai dari hijabnya, pakaian atas bawah, sepatu, aksesoris semuanya boleh dipakai di toko itu. Jadi dengan adanya ekosistem yang mensupport kami juga akhirnya memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengembangkan dirinya juga. Insya Allah nanti juga include dalam kurikulum kita. Itu yang bikin beda. Panjang banget ya. Wow, keren banget. Tapi ini apa ya, penjelasannya sudah details banget. Jadi buat sahabat UB TV mungkin yang masih ragu mencari sekolah modeling ataupun yang memang fokusnya ke ke muslimah gitu ya, kayak ini menjadi tempat yang sangat tepat gitu ya. Elmas ini menjadi tempat yang sangat tepat buat kalian sahabat UB TV yang mau belajar. Nah, kita masih akan ngobrol seputar Elmas Hijab Modeling School. Jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965 dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aurel Queen dan Kak Nisa selaku founder dari Elmas Hijab Modeling School of Malang. Wih, bisa ditambahin kali itu ya, of Malang, biar lebih detail gitu ya Kak ya. Dan kita masih akan ngobrol seputar Elmas, berkaitan dengan pertanyaan berikutnya ini. Kenapa sih Kak Nisa ini memilih gitu ya, memilih untuk usaha di bidang ini, di bidang modeling school gitu loh. Apa sih alasannya gitu Kak? Penasaran gitu. Oh, oke, baik. Jadi kalau ngomong mungkin pengalaman entrepreneur sebelumnya sudah pernah beberapa dan itu jatuh dan bangkit kembali gitu ya, dan nyoba di bidang yang berbeda dari industrinya. Pernah masuk industri wedding organizer, kemudian pernah juga nyoba di industri yang berkaitan dengan production house kayak foto, video, desain dan sebagainya. Ternyata tidak bisa bertahan lama. Terus akhirnya kembali merefleksikan ke dalam diri, sebenarnya passionku tuh di mana sih? Kekuranganku di mana sih? Apa sih yang menjadi kebutuhan gitu? Akhirnya mulai berpikir saat pernah sempat geser dulu di pekerjaan yang sebelumnya karena sempat juga bekerja di belakang layar dan akhirnya merindukan kembali untuk kembali ke depan layar. Disinilah akhirnya muncul, oh ternyata passionku tuh adalah di bidang entertain gitu. Jadi awalnya itu muncul dari keresahan diri sendiri, kemudian mencari jati diri lagi, dan kebetulan sama Allah qadarullah ditemukan dengan teman-teman yang memiliki semangat yang sama di Putri Hijab Indonesia tadi. Jadi nggak sengaja kok kita cocok ya berteman. Kira-kira kalau kita seriusin dalam bisnis, apakah menjadi sesuatu yang positif juga? Tidak hanya untuk diri kita, tapi kita bisa tularkan nih ke teman-teman yang lain. Dan akhirnya kita nanya nih ke diri masing-masing. Oke, kalau kamu apa nih potensinya? Kebetulan ada rekan saya namanya Wina Arsita selaku winner dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Saya tanya, aku kepo dong, kira-kira kamu nih punya potensi apa sih atau profesi yang sudah ditekuni. Terus dia cerita,
Kalau aku Kak memang sudah dari sebelum ke Putri Hijab Indonesia sudah menjadi kayak model untuk photoshoot, make up, baju dan sebagainya. Terus aku lihat juga fotonya, luar biasa ya. Terus aku nanya, kalau runway gitu gimana? Ya sering, dan memang sedang ditekuni. Ada lagi satu teman saya namanya Drupa Dewi Kayani, dan memang dia juga alhamdulillah menjadi pemenang dari Sri Kandi Jawa Timur saat itu. Dan saya lihat juga, fotonya mirip-mirip nih sama Wina. Wah, ini kayaknya peluang. Satu lagi teman saya namanya Sufu Malinda Putri, dan dia juga merupakan selebgram. Saya lihat followersnya di Instagram 60.000 lebih, di TikTok sudah 600.000 lebih. Terus akhirnya nanya, kayaknya nih dengan potensi kita yang berbeda-beda, kalau aku kan memang di public speaking, kayaknya bisa deh kita bikin sesuatu. Apa ya? Apakah akademi, apakah sekolah, tapi apa gitu. Kita akhirnya riset dulu. Jadi sebelum kita terjun ke dunia bisnis, memang kita harus ngelihat apakah bisnis ini kan sebuah solusi yang kita tawarkan ke masyarakat. Benar. Apakah solusi yang kita tawarkan itu memang sebenarnya ada masalahnya? Kalau nggak ada masalah yang kita solusikan, berarti kita buat-buat sendiri masalahnya. Benar, Jadi kita riset dulu sebelum kita launching. Memang kita tanya nih random ke masyarakat. Kemudian memang kita bikin polling di Instagram masing-masing. Oh ternyata peminatnya luar biasa gitu ya. Bahkan tidak hanya di Kota Malang ini ya, begitu kita ketar-ketir Surabaya, Jogja, Jakarta, sampai luar pulau. Kak, kapan buka cabang di sini, buka cabang di sini? Sebentar, kita sampai tarik nafas dulu sebentar. Malang dulu ya teman-teman gitu. Jadi muncul dari situ, dan alhamdulillah akhirnya oke deh, bismillah kita beranikan diri setelah lengser dari Putri Hijab. Yuk kita terjun ke dunia entertain dengan niatnya sebenarnya kembali kepada Allah nih. Kan kita ada niat untuk dakwah kalau di Putri Hijab tuh, dalam artian gimana sih kita mengajak masyarakat untuk mengenal Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebuah agama yang indah gitu ya, memberikan kasih sayang. Apakah dengan adanya sekolah modeling khusus muslimah ini juga bisa memberikan hal positif itu, setidaknya vibes-nya kepada masyarakat walaupun tidak Islam dalam aliran yang keras gitu. Harapannya sih seperti itu. Oke, dan kita masih bicara soal nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya Kak. Kira-kira ini inovasi apa sih yang ditawarkan dari Elmas Fashion School ini terkait dengan kedepannya, ataupun sejauh ini sudah bagaimana sih gitu inovasinya? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah bahas soal unique selling point-nya gitu ya, dari Elmas School itu seperti apa. Nah, kita mikir harus ada inovasi yang membuat kita berbeda dengan sekolah modeling lainnya. Akhirnya kita pikir lebih dari horizon yang lebih luas. Kayaknya kita perlu bikin namanya ekosistem tadi. Akhirnya kita memutuskan, kita harus keluar dari zona nyaman sebagai sebuah sekolah. Akhirnya kita insya Allah tahun depan kita beranikan diri jadi sebuah korporasi. Mungkin kalau teman-teman agak kelihatan ya, di sini namanya Els Corp. Jadi rencana insya Allah kita nanti akan membuat alumni-alumni ini masuk ke dalam talent management kami. Jadi selain ada sekolah, nanti kita arahkan ke talent management. Nah kalau talent management ini nanti rekan-rekan yang tidak berhijab ataupun yang berjenis kelamin tidak perempuan itu juga bisa masuk, bisa bergabung. Kemudian nanti ke depannya kalau dipermudah kita ingin punya Elmas Fashion sendiri, jadi pakaian-pakaian yang nanti bisa nih diperagakan oleh teman-teman dari talent management ini sendiri, dan juga insya Allah kalau bisa sekalian nih kita bikin production house. Jadi dalam artian satu ekosistem yang ada di sini sebagai sebuah ekosistem entertain itu bisa disuplai dari korporasi kita sendiri. Ini harapan jangka panjang ya, dan setidaknya mungkin kalau harapan planning jangka pendek adalah bisa buka di kota lain selain Kota Malang, entah di Surabaya, Sidoarjo atau dan sebagainya. Ditunggu aja pemirsa. Keren banget, dan pastinya kita doakan semoga semakin berkembang lah ya Elmas Fashion School ini. Dan masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ini Kak Nisa pastinya selaku entrepreneur itu melihat perkembangan daripada usaha seperti Elmas ini tuh gimana sih gitu? Kalau kita ngomong persaingan bisnisnya mungkin ya, itu sangat amat berdarah-darah kalau ngomongin hanya di Kota Malang. Saat kita memutuskan terjun di sini, kita sudah tahu nih resikonya adalah kira-kira orang-orang masih mau memberikan kepercayaannya kah, utamanya bagi orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang notabene masih baru gitu ya. Kalau ngeliat portofolio mana gitu, alumninya belum kelihatan gitu, karena memang barusan aja mulai. Terus bagaimana, ini yang menjadi challenge utama, dan kita juga tahu ini resiko yang kira-kira bisa atau enggak. Jadi kita mencoba ngambil solusinya adalah
kita nge-branding dari para foundernya dulu. Jadi para foundernya ini sendiri harus menguatkan personal brandingnya masing-masing. Dan alhamdulillah memang teman-teman komitmen. Oke, kita tahu sekolah ini nggak akan bisa berkembang kalau nggak punya alumni yang berprestasi. Oke, sekarang foundernya aja yang dibuat berprestasi terlebih dahulu. Jadi kita tetap berkiprah di dunia panggung, tapi di sosial media tetap dikuatkan. Jadi orang mengenal. Oh, misalnya nih tadi si Wina dan Yupa yang memang seorang model catwalk dan photoshoot, tapi juga di sosial medianya aktif portofolionya dinaikkan di sosial media mereka. Jadi orang tahu sambil ngelihat di bio kan, oh foundernya Elmas gitu. Seperti Sufu Malinda juga memang sudah terkenal sebelumnya. Sekarang dilekatkan dengan adanya Elmas dengan promo mungkin di sosial medianya menjelaskan apa sih apa tentang Elmas itu sendiri. Begitu pula dengan saya. Nah, ini yang mungkin jadi PR adalah karena sosial media ini dan juga modeling ada dua hal yang berbeda, tapi saya mencoba untuk mengenalkan gimana caranya. Oh, ternyata bisa loh ada nyambungnya, bahkan public speaking yang mungkin di sekolah modeling biasanya nggak ada itu bisa nyambung juga gitu yang ada di situ. Menjawab nggak nih pertanyaannya? Menjawab sekali. Oke, kita masih akan ngobrol seputar dengan Elmas. Jangan kemana-mana sahabat UBTV, tetap di Here I Am. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Balik lagi bersama aku Oral Queen, masih bersama dengan narasumber hari ini Kak Nisa selaku founder dari Elmas Hijab Modeling School. Wow, dan kali ini kita masih bertanya seputar Elmas. Pertanyaan kali ini tuh lebih ke arah pengalaman Kak Nisa selaku entrepreneur gitu ya, selaku pembisnis, pengusaha gitu kan, yang masih dibilang juga dikategorikan ini usahanya baru gitu ya Kak ya, baru merangkak. Nah, punya pengalaman unik gak sih selama menjalankan usaha ini tuh seperti apa? Dan monggo bisa diceritakan pengalaman uniknya, baik suka ataupun dukanya gitu. Singkat atau enggak nih jawabannya? Singkat, jelas, padat. Oke, baik. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat cerita dikit bahwa sebelum memulai Elmas Hijab Modeling School, sempat dulu juga punya usaha gitu ya di bidang WO, kemudian production house juga, dan memang itu sebenarnya lumayan lama tuh, 3 tahun berjalan, dan bahkan dulu sempat juga diundang sama UBTV buat ngobrol-ngobrol soal usahanya gitu. Nah, ini kembali ke pertanyaan Aurel tadi. Sebenarnya apa sih yang membuat seorang Hoirunisa dan mungkin teman-temannya mau memulai usaha, padahal bisa loh kerja di tempat yang lain gitu ya. Bener. Nah, ini sebenarnya mungkin yang belum banyak teman-teman saya tahu atau mungkin followers, wah sok banget, atau mungkin pemirsa, bahwa aku ini sebenarnya ada sandwich generation gitu. Jadi dimana memang dituntut untuk gimana nih kalau kamu mau kuliah, kamu ingin punya uang dan sebagainya, ya setidaknya memang harus bekerja untuk tidak hanya memenuhi diri sendiri, tapi juga keluarga gitu, dan mungkin nanti kedepannya akan seperti apa. Dan kok kebetulan itu bertemu dengan teman-teman yang senasib seperjuangan gitu. Sevisi semisi gitu jadi ketemu lagi nih sama sandwich generation yang memang suka untuk bekerja keras. Jadi challenge dirinya sendiri, apa kuliah tetap harus sambil kerja juga, karena mau bayar kuliah kalau nggak kerja bingung gitu. Ya, Terus ketemu lagi ada juga teman-teman yang bukan dari bukan keluarga Cemara. Nah, ini di plesetannya keluarga Cemara. Jadi ada yang orang tuanya bercerai, ada yang salah satunya meninggal gitu. Jadi kita mikir, oh kita ini berangkat dari latar belakang keluarga yang mungkin agak unik, berbeda, tapi sama-sama ada kebutuhan ke arah finance. Nah, kasarannya seperti itu. Jadi oke lah, apapun background keluarga kita, kebutuhan kita tuh sama. Kita ingin memenuhi finansial keluarga kita, itu utamanya. Nah, tapi kita mikir, masa iya cari uang asal-asalan? Kita juga setidaknya ingin memberikan kebermanfaatan. Kalau di agama itu ada namanya khairunas anfa'uhum linnas gitu ya, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Walaupun awal dari kita memang mendirikan usaha untuk bermanfaat untuk diri dan keluarga, tapi ya harus ada sesuatu yang bermanfaat juga nih buat orang lain. Jadi berangkat dari situ akhirnya oke deh kita bismillah. Kalau usaha yang dulu itu kebetulan
cowok-cowok semua nih teman-temannya, kita bikin usaha bareng, dan itu semua kembali dari potensi teman-teman. Saat itu kok kebetulan ditemukan nggak teman-teman yang punya potensi kayak bikin video, bikin foto, kemudian desain-desain. Oh ya udah, berarti jenis usahanya lebih ke arah production house gitu. Nah kalau yang sekarang sama Allah tuh dipertemukan dengan teman-teman yang bisanya di bidang modeling, influencer dan sebagainya. Nggak bisa nih kalau kita ngambil production house, sekarang nggak punya kemampuan di sana gitu. Jadi dari latar belakang yang sama dan potensi kemampuan masing-masing, ya gitu, itu yang akhirnya kita bikin sebuah usaha kayak gitu. Nah, kalau kalian ini sendiri selaku founder tadi ada 4 orang ya, Ada 4 Anissa. orang. Nah, itu punya background wirausaha sendiri nggak, terkait wirausaha sendiri nggak sih? Aku bingung ya, karena kenapa sih Paham. kenapa sih begitu berani kalian berempat ini untuk membangun suatu usaha, dan ini usahanya itu bisa dibilang tidak semua orang punya pemikiran yang benar-benar kukuh untuk memilih bidang usaha ini tuh, karena jarang banget nih gitu kan, yang apalagi kayak Elmas ini fokusnya ke hijab, khusus hijab gitu, dan khusus muslimah. Apa sih Kak alasannya gitu? Oke, baik. Aku tuh pernah ya cari di Google tentang konsep seseorang tuh mau menjadi karyawan kah, entrepreneur dan sebagainya. Aku lupa ini konsepnya siapa. Coba cari, ada 4 kotak gitu, dibilang bahwa orang itu bisa menjadi self-employee, bekerja untuk diri sendiri, kemudian memang menjadi employee, kerja di tempat orang lain, kemudian ada juga menjadi seorang entrepreneur, mendirikan usaha sendiri, dan juga terakhir adalah menjadi seorang investor. Jadi udah ngangkang kaki ngasih duit ke orang, akhirnya jalan sendiri bisnisnya. Nah akhirnya pas aku ngeliat itu di Google, aku mikir, aduh aku pengen nih bisa mencapai ke tahap menjadi seorang investor, tapi ternyata agak sulit ya, itu harus melewati jadi self-employee dulu, employee, atau bahkan menjadi seorang entrepreneur. Nah aku kebetulan ketemu dengan teman-teman tadi yang punya potensi ini, mereka sudah ngambil di kotak yang self-employee, di mana mereka sendiri nggak kerja di mana-mana karena mereka teman-teman masih kuliah, dan akhirnya mereka menjual dirinya sendiri melalui sosial media untuk menjadi model. Itu kan influencer. Masuknya ke self-employee di mana mereka nggak terikat dengan manajemen apapun bahkan gitu, kayak mereka sudah punya modal di situ. Terus ternyata baru berapa bulan yang lalu ada teman saya yang mencoba nih magang, terus kecantol jadi pegawai di situ. Terus saya sendiri juga kan nyantol di sebuah perusahaan gitu ya untuk kerja jadi employee juga walaupun tidak full time. Terus akhirnya mikir, wah kita sudah mencoba nih 2 tempat di mana kita pernah menjadi karyawan buat diri sendiri dan karyawan orang lain. Setidaknya dari sisi manajemen kurang lebih paham lah, pengalaman gitu ya. Dan tidak ada salahnya nih kita mencoba untuk terjun membangun usaha kita sendiri, walaupun itu mungkin tidak dimulai dengan sesuatu yang terlalu bombastis, dimulai dari nol saja lah, dengan apa adanya yang kita punya, model yang kita punya, dan tentunya keberanian gitu. Nah kalau ditanya kenapa ngambilnya kok modeling gitu ya, kenapa nggak usaha-usaha yang lain, ya memang kembali ke potensi yang ada dan target market yang kita lihat itu seperti apa. Oke, dan ini udah sampai di penghujung kita cerita untuk diskusi hari ini bersama dengan Kak Nisa. Untuk terakhir nih, apakah ada pesan kepada sahabat UBTV yang mungkin ingin membangun usaha gitu ya, seperti Kak Nisa membangun usaha Elmas ini sendiri, dan mungkin bisa juga nih promosi tipis-tipis terkait dengan Elmas, monggo. Siap, baik. Jadi yang namanya usaha itu kan dimulai dengan niat, tapi harus diwujudkan. Karena sebagus-bagusnya nih ide yang ada di otak, kalau tidak diimplementasikan dan tidak dilaksanakan, ya hanya menjadi angan-angan ya. Sayang banget. Nah jadi kalau kalian memang mau punya sesuatu, action itu yang akan menentukan kira-kira berhasil atau enggak. Nah memang wirausaha seperti itu harus berani untuk rugi atau mungkin mencoba banting setir ke tempat yang lain. Dan buat teman-teman yang akhirnya tertarik nih mau di Elmas Hijab Modeling School, bisa cek di Instagram kita Elmas Modeling School. Kebetulan kita lagi buka nih batch 2 buat teman-teman yang ingin belajar bareng dengan aku dan para founder yang lainnya. Silahkan untuk bisa mendaftar, karena pendaftarannya hanya sampai tanggal 30 September dan kebetulan lagi ada promo.
sekalian Oke, ya aku bongkar aja iya, ya. promosi. Promonya adalah buat teman-teman yang daftar offline di toko Karita Soekarno-Hatta itu harganya hanya 2 juta saja, di mana sekolahnya bisa dicicil dan setiap bulannya adalah SPP Rp300.000 dan plus ada voucher potongan belanja di Karitanya, biasanya dicari emak-emak itu kan, daftarin anaknya sambil belajar juga. Dan semoga banyak nih yang bisa bergabung, akhirnya kita nanti bisa memberikan energi positif buat masyarakat lainnya. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Nisa untuk kunjungannya ke studio BTV. Kiranya sukses terus, Elma Studio juga semakin berkembang ke depannya. Dan tidak terasa nih sahabat UBTV, sudah 30 menit Aurel menemani sahabat UBTV di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hir Ayem hanya di UBTV, aktif dan kreatif. Sampai jumpa.